biasa, jumpa lagi dalam ibadah anak online di hari ini. Hari ini tanggal 24 Mei. Tidak terasa kita sudah hampir ada di penghujung bulan Mei. Nah, sebelum kita akan beribadah, kalian menyiapkan Alkitab kalian dulu, memakai baju yang rapi, dan kemudian kalian siapkan hati. Kita akan memuji Tuhan bersama, kita akan mendengar firman Tuhan bersama, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Selamat beribadah ya anak-anak. Doa dulu bersama-sama ya. Kalian tutup mata dan lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang minggu ini. Tuhan sudah menolong, memelihara kehidupan kami, dan pagi hari ini kembali Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama ada dalam ibadah anak online. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu memuji Tuhan bersama-sama, kami juga mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami dari awal sampai kepada akhirnya. Berkati Tante Kesia, berkati anak-anak yang ada di rumah, supaya kami semua beroleh berkat dari Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai anak-anak, pagi ini Tante Kesia akan mengajarkan satu lagu. Lagu ini ciptaan dari Tante Nike, judulnya Berdiri Teguh. Nah, lagu ini merupakan juara 3 lomba cipta lagu di Pesta Anak tahun lalu. Kalian bisa dengarkan dan bisa mengikuti lagu ini bersama-sama ya. Dilengkapi Tuhanku dengan kuasa firman.
Selamat pagi anak-anak. Tante Kesia mau tanya nih, siapa di antara kalian yang pernah sakit? Wah, hampir semua pernah sakit ya. Nah, kalau kita sedang sakit, gimana sih rasanya? Pasti badannya gak enak, sakit semua, mau makan juga gak enak, mau tidur juga gak enak. Apalagi kalau mau bangun tidur harus berjalan, kadang kepala pusing. Wah, pasti gak enak banget. Suatu kondisi yang benar-benar membuat kita sangat tidak nyaman. Dan bukan hanya kita, papa mama kita pun juga akan bingung kalau kita sedang sakit. Lalu biasanya papa atau mama akan membawa kita ke dokter. Mengapa kita harus ke dokter? Supaya kita mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi, sehingga sakit kita tidak semakin serius, bisa disembuhkan. Saat kita mengunjungi dokter, maka dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dokter akan mengukur suhu badan kita, dokter akan memeriksa mata dan mulut kita, bahkan bagian-bagian tubuh kita yang dirasa sakit. Sehingga dokter bisa menyiapkan obat yang benar-benar kita butuhkan. Dengan obat yang diberikan oleh dokter, maka penyakit kita lambat laun menjadi pulih, menjadi sembuh, dan kita sehat kembali. Kita bisa bersukacita, kita bisa melompat lagi, kita bisa makan enak lagi, kita bisa berolahraga lagi, dan kita bisa melakukan banyak aktivitas yang menyenangkan. Hari-hari ini kita juga mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang membosankan, yang membuat kita tidak nyaman. Bukan hanya kamu dan juga bukan hanya Tante Kesia, tapi banyak orang mengalami masa-masa itu. Mereka mungkin bosan, mereka juga jenuh, mereka ada yang kecewa, ada yang putus harapan, ada yang sedih, ada yang menangis, bahkan ada yang emosinya bergejolak sehingga mereka bisa marah-marah. Pokoknya banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi hari-hari ini. Sebagaimana obat, hari-hari ini kita membutuhkan sesuatu yang dapat memberikan kita harapan. Ya, Yesus. Dia adalah satu-satunya pribadi yang kita butuhkan hari-hari ini. Karena Yesuslah yang dapat memulihkan semangat kita. Yesus yang dapat mengembalikan sukacita kita. Yesus yang bisa memberikan kita damai sejahtera, bahkan harapan-harapan yang pasti dan jalan keluar dari berbagai macam masalah yang terjadi hari-hari ini. Hari Kamis yang lalu, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Anak-anak yang baik, Tuhan Yesus naik ke surga, namun Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Janjinya, Dia akan mengirimkan Roh Kudus ke dalam dunia ini. Saat kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita. Dan kalian tahu, Roh Kudus akan memberikan kita kuasa, kemampuan, kekuatan untuk menjalani hari-hari di dunia ini, baik itu senang, baik itu susah. Dan bahkan di masa-masa yang sulit ini, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk bisa melalui hari-hari ini dengan penuh sukacita. Bahkan lebih dari itu, Dia akan memberikan kita kemampuan untuk bersaksi kepada dunia bahwa ketika kita berjalan bersama-sama dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka hidup kita akan terus bersemangat, maka hidup kita akan tetap bersukacita, maka hidup kita akan mendapatkan harapan-harapan yang pasti di tengah kemustahilan. Kamu pun bisa menjadi saksi bagi banyak orang, dimulai dari keluarga kamu masing-masing. Bagaimana caranya?
Setelah kamu mengikuti ibadah online ini, kamu bisa cari mama dan kamu peluk mama. Kamu katakan, "Mama, Tuhan Yesus mengasihi mama. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan dalam hidup mama untuk menjalani hari-hari ini. Tetap semangat ya, Ma." Itu salah satu. Kamu juga bisa datang kepada papa. Kamu katakan kepada papa, kamu peluk papamu, "Papa, tetap semangat ya, Pa. Tuhan akan memberikan papa kekuatan. Tuhan akan memberikan papa kesehatan. Menjalani masa-masa sulit ini, ayo Pa, kita bersama-sama menjalani bersama Tuhan." Kamu juga bisa menanyakan kabar teman-temanmu dan memberikan semangat kepada mereka. Siapa tahu di antara mereka ada yang sedang mengalami patah semangat atau ada yang sedih hari-hari ini. Oh iya, kamu juga bisa menanyakan kabar guru-guru kelasmu. Kamu bisa mengirimkan pesan singkat kepada mereka semua dan memberikan semangat. Siapa tahu bapak dan ibu guru yang ada di kelasmu yang sedang mengajar kamu secara online, mereka membutuhkan dukungan semangat dari kamu. Dan ketika mereka membaca pesan singkatmu, wah, mereka mendapatkan kekuatan yang baru dan semangat yang baru untuk menjalani hari-hari mereka. Satu lagi, kamu bisa memberikan semangat kepada guru-guru sekolah minggu di tempatmu. Kamu bisa mengirimkan pesan singkat kepada mereka dan memberikan mereka semangat, mendoakan mereka supaya ketika om dan tante guru membaca pesan singkatmu, mereka bisa bersuka cita, mereka bisa kembali bersemangat untuk dapat menjalani hari-hari ini. Ya, itu sebagian kecil dari caramu untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Sebagaimana orang sakit membutuhkan obat, hari-hari ini banyak orang membutuhkan Yesus dan kamu memilikinya. Ketika kamu memiliki Yesus, kamu bisa bagikan itu kepada banyak orang, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Selamat menjadi saksi dan wartakan Yesus kepada banyak orang. Anak, kalian tadi sudah mendengar firman Tuhan kan? Nah, Tuhan memilih kalian tentu dengan satu maksud, untuk menyaksikan Yesus kepada banyak orang. Ada satu tugas yang mulia yang Tuhan ingin kalian lakukan, menjadi saksi dimanapun berada, baik di rumah, di sekolah, di mana saja. Nah, caranya bagaimana? Tadi sudah kalian dengar bersama-sama. Sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, kita mau berdoa ya, supaya Tuhan terus menolong hidup kalian. Roh Kudusnya selalu memimpin kalian untuk berani menceritakan tentang Yesus. Kita akan berdoa, kalian doakan papa mama juga, doakan kakak adik juga, supaya semua diberkati, disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami menjadi mengerti Tuhan, mengapa Engkau memilih kehidupan kami. Karena ada satu tugas istimewa yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk bersaksi kepada banyak orang mengenai Engkau. Ajar kami untuk terus mengenal-Mu, supaya ketika kami mengenal-Mu dan kami mengagumi-Mu, kami boleh menceritakan tentang Engkau kepada banyak orang. Pakai hidup kami yang masih kecil ini Tuhan, untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk papa mama kami. Tuhan beri mereka kesehatan saat-saat mereka bekerja, saat-saat mereka beraktivitas. Tuhan terus beri mereka kesehatan dan Tuhan berkati kehidupan mereka. Demikian juga dengan kakak adik kami, oma opa kami juga diberkati oleh Tuhan, ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersuka cita karena kami boleh menaikkan syukur di hadapan Tuhan dan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkati minggu-minggu yang akan kami lalui, biarlah kami boleh melalui setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang baik, khususnya anak-anak GPDI Kesamben, minggu depan kita akan ketemu di Zoom. Kemarin Tante Kesia sudah sampaikan kepada guru-guru wali kalian supaya bisa menyampaikan ke papa mama untuk install aplikasi Zoom di handphone masing-masing ataupun di laptop atau PC di rumah kalian.
Kita akan bertemu jam 8 pagi ya, minggu depan, tanggal 31 Mei. Supaya kita bisa saling bertemu bersama dengan teman-teman yang lain dan juga dengan tante guru kalian. Terima kasih, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.